balik lagi sama Mbak Saras. Nah, Mbak Saras sekarang lagi main nih ke kebun kelapa kopior di PPKS Bogor. Nah, hari ini Mbak Saras lagi mau ngobrol-ngobrol sama Pak Agus Susanto yang lebih dikenal sebagai dokter sawit. Pengen tahu keseruannya gimana? Yuk ikutin terus Mbak Saras. Sobat Tani, kali ini sekarang di samping saya sudah ada Dr. Agus Susanto yang sering dikenal sebagai dokter sawit dari PPKS Unit Bogor. Selamat siang Pak Agus. Halo Mbak Saras. Iya Pak. Selamat datang ya di sini. Iya, makasih. Apa kabar Pak? Baik. Mungkin pertama ini saya mau tanya terkait biografi dari Pak Agus sendiri. Gimana nih Pak perjalanan? Tiba-tiba kok bisa jadi dokter sawit? Oh iya, karena itu sebenarnya karena background sekolah saya itu pertanian, Mbak. Saya S1, S2 dari Gajah Mada, Fakultas Pertanian UGM Jogja. Kemudian tahun 97 melanjutkan sekolah S3 di IPB yang di Bogor. Kemudian meniti karir sebagai peneliti hama penyakit yang ada di Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Medan. Karena menelitinya hama dan penyakit, mengobati tanaman, maka orang sering menyebut dokter sawit. Dokter sawit, seperti itu. Iya. Nah, setelah jadi dokter sawit nih Pak, dari kelapa sawit kemudian fokusnya sekarang beralih ke kelapa kopior. Gimana nih Pak ceritanya? Kelapa sawitnya masih. Kelapa sawitnya masih. Kelapa sawit sama kelapa kan dekat. Satu ada sawitnya, satu enggak. Oleh karena itu, karena kelapa kopior khususnya itu mempunyai kelebihan-kelebihan khusus, maka juga harus kita teliti. Ini sebagai produk asli Indonesia gitu loh. Jadi kita juga fokus kelapa kopior gitu Mbak. Nah, kalau tadi ngomongin soal produk asli Indonesia itu salah satunya adalah kopior. Nah, dari pengalaman Pak Agus sendiri, perjalanannya kelapa kopior ini di Indonesia seperti apa ya Pak? Bagaimana kontribusinya sejauh ini? Oh iya, itu secara alamiah kelapa kopior sudah dari nenek moyang kita sudah ada kelapa kopior itu. Di suatu daerah kadang orang menyebut kelapa puan, nah kan gitu. Tetapi orang dulu menjelaskan bagaimana itu terjadi kan masih mitos. Ini kena gerhana, ini apa ya abnormal begitu, tapi enak. Nah, oleh karena itu, karena jarang dan mempunyai rasa yang enak, kemudian kadang mempunyai khasiat-khasiat tertentu, maka ini banyak dicari orang. Kemudian kita teliti terus, akhirnya salah satu penelitian yang penting itu menghasilkan teknik perbanyakan bibit tanamannya melalui kultur jaringan, kultur embrio, sehingga menjadi 100% kopior. Ini 100% kopior ini di sekitar ini, belakang kita ini termasuk. Ya, yang di alamiah itu cuma 25% kopiornya Mbak. Yang 100%? Iya, yang di alam itu cuma 25%, artinya untungnya kurang, cuannya kurang. Belum banyak yang ini gitu ya. Nah. Kalau tadi kan ngomongin soal rasanya enak, terus habis itu belum banyak juga nih yang mengambil usaha di bisnis kelapa kopior sendiri Pak. Kalau perbedaannya dari kelapa muda yang biasa kita makan degan dan lain sebagainya dengan kelapa kopior ini perbedaannya apa sih Pak? Iya, kalau kelapa muda, kelapa degan itu yang diminum kan seger airnya. Ya. Kalau kelapa kopior itu yang dimakan dagingnya, yang sudah 11 bulan ke atas. Ya itu karena ini gurih, karena mengandung apa asam amino yang banyak. Rasanya beda loh dengan kelapa muda atau degan itu tadi. Masing-masing ciri khasnya. Kemudian Pak, tadi kita juga sudah jalan-jalan Pak, ada di PPKS Bogor sini juga ada berjualan kelapa kopior seperti itu. Kalau dari produksi kelapa kopior di PPKS Unit Bogor sendiri ini seperti apa Pak? Iya, kami ini kan kebun kelapa kopior kultur embrio yang pertama dan terbesar di dunia. Tidak hanya di Indonesia, di dunia. Kami ada 50 hektar ini yang sudah menghasilkan. Tetapi karena animo masyarakat sangat tinggi Mbak, ini sekitar itu kan ramai banget ini, menikmati kelapa kopior di bawah pohon kelapa kopior, itu masih kurang gitu loh. Padahal kami sudah lumayan 50 hektar tadi.
itu masih kurang gitu. Itu dari segi produksinya ya Pak. Ya, gitu. Oke, seperti itu Pak. Kalau balik lagi ke perjalanannya Pak Agus sebagai seorang dokter sawit nih, Iya. suka dukanya apa sih Pak dalam meneliti baik kelapa sawit maupun kelapa kopior sekarang? Suka dukanya, kalau saya banyak sukanya. Banyak. Kita cerita yang suka dulu ya. Baik. Seorang peneliti itu suka, gembira kalau menemukan sesuatu yang kalau bisa cita-citanya hadiah Nobel. Iya kan? Iya, benar. Novelty-nya, penemuannya luar biasa. Tapi tidak usah sampai Nobel lah. Tapi itu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu udah luar biasa. Contoh, saya menghasilkan feromonas untuk pengendali kumbang badak, kuangwung. Saya udah seneng. Tiap malam saya bermimpi-mimpi nggak bisa tidur, iya kan? Itu baru menghasilkan. Senang. Kemudian kelapa kopior ini, oh bagus, produksinya tinggi, berkarya untuk negara, udah senang Mbak. Untung yang kedua apa? Sering jalan-jalan. Wah, jalan-jalan untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah kelapa sawit maupun kelapa. Itu senangnya. Satu lagi Pak senangnya. Apa? Cuannya Pak, kan. Wah, itu. Pak. Saya nggak enak itu. Kalau itu agak rahasia. Rahasia. Iya. Sambil menyelam minum air. Iya, betul. Baik Pak. Lalu apa sih Pak yang menjadi motivasi terbesar Pak Agus dalam mengembangkan bisnis kelapa kopi? Mbak, kita masing-masing orang itu, ya kan? Kenapa menginspirasi? Kalau zaman dulu, nenek moyang kita peninggalannya apa itu coba? Contoh, zaman dulu kerajaan meninggalkan candi, ya kan, yang bisa dilihat nenek moyang kita. Tapi saya berpikir apa tinggalan kita yang bisa dilihat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hasil produk ilmu pengetahuan. Nah, sekarang contoh, kita menghasilkan bibit kelapa kopior kultur embrio yang produktivitasnya tinggi, yang hasilnya banyak, bisa dinikmati rakyat banyak. Petani yang mau usaha juga jadi sukses, suatu kebanggaan, inspirasi. Itulah tinggalan-tinggalan kita. Gitu kira-kira, kita harus bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi intinya bukan hanya sekedar cuannya saja, tapi yang lebih pentingnya adalah bagaimana Bapak bisa berkontribusi untuk paling tidak masyarakat ya, untuk pengembangan kopior ini. Untuk umat manusia. Wah, mantap ini. Nah, kalau tadi ngomongin kopior, selanjutnya bagaimana sih Pak Bapak memasarkan produk-produk kelapa kopior di Indonesia ini? Maksudnya dari kelapa kopiornya sendiri memang belum banyak yang mengambil bisnis ini. Betul. Otomatis pasti ada suka dukanya juga terkait pemasarannya. Kalau mungkin bisa dijelaskan Pak terkait. Iya, kami ini kan udah berusaha menjualkan tadi supaya jadi cuan, itu udah berusaha. Tetapi sekarang ini terakhir kan dengan perkembangan zaman, sekarang luar biasa. Medsos, dunia internet, dunia maya ini kan semakin berkembang. Sehingga kami menitik beratkan pada dunia maya. Kami medsos, kami promosinya, jualannya lewat medsos, lewat marketplace dan sebagainya. Sehingga yang kita di pelosok ini pun dikenal yang dari seluruh dunia gitu. Sehingga kita menjadi terkenal. Itulah pemasaran zaman sekarang. Oke. Iya. Kalau dibandingkan sekarang antara pemasaran yang tradisional dengan pemasaran yang lewat sosial media itu tadi, seberapa signifikannya? Maksudnya dari persentasenya kira-kira lebih besar mana nih Pak? Ya jauh itu Mbak. Dulu kami jualan langsung di pinggir jalan. Di pinggir jalan yang kenal ya orang-orang kampung sekitar itu. Yang sering lewat-lewat, ya kan? Ini kan cerita kami kan jualan di sana. Omsetnya cuma sekian. Semakin kesini dengan medsos gabungan terkenal FYP lagi Mbak. FYP. Wah, perkaliannya udah jauh tinggi. Nah, kita tinggal memperbaiki kualitas pelayanan pada customer. Gitu tinggal gitu aja. Penting makanya medsos ini gitu kira marketing ya sekarang gitu. Iya. Kalau tantangan yang terbesar nih Pak dari bisnis kelapa kopior sendiri ini sekarang apa nih Pak? Iya, tantangannya justru produktivitas kita masih kurang. Penduduk Indonesia aja yang 275 juta ya kan. Kepengen makan kopior juga kan segar. Sementara pohonnya sekarang ada berapa masih kurang gitu.
Jadi itulah tantangannya ke depan. Harapan kami bisnis ini masih cerah. Nanti mohon petani-petani masih cerah menanam ini, sehingga ikut menikmati bisnis dari kelapa kopior. Semua ikut berperan dalam kelapa kopior. Semua masih kurang ini gitu. Oke. Itulah tantangan kita. Oke, berarti sebenarnya secara potensinya memang ada dan banyak ya Pak, karena masyarakat sendiri masih ingin juga nih mencicipi kelapa kopior dari PPKS ini. Oh iya Mbak, ini di sini jam 1 aja sudah tutup ini. Mau bawa pulang udah nggak bisa karena sangat terbatas. Ya untuk menghasilkan kelapa kopior itu. Makanya silahkan pada nanamlah, bantu kami lah untuk semua orang kan kepengen yang enak-enak gitu tuh. Ya. Betul. Lah kalau terkait itu bagaimana nih Pak perencanaan Pak Agus bersama dengan PPKS juga untuk kemudian memaksimalkan produk ini sehingga bisa terdistribusi nih Pak ke pelosok-pelosok Indonesia, mungkin bisa juga nih. Ya, kami kan menyediakan bibit yang mudah dijangkau. Kami lewat marketplace ada, belinya gampang. Beli ke sini juga gampang langsung supaya masyarakat ikut bisnis. Untuk misalnya pemasaran ya kami bantulah, kami jualkan mudah itu. Jadi tidak masalah untuk kita semakin berkembang karena ini asli Indonesia, kebanggaan Indonesia kelapa ini. Itu kira-kira Mbak. Kalau tadi Bapak mau ingin masyarakat untuk ikut membantu dalam menanam kelapa kopior ini Pak. Kalau boleh tahu di PPKS sendiri bibitnya harganya berapa ya Pak untuk kelapa kopior ini? Bibitnya harganya satu itu 1 juta rupiah. Itu murah, relatif murah. Relatif murah. Karena apa, itu balik modalnya cepat. Karena nanti 3,5 tahun atau 4 tahun udah berbuah. Ini panen gini, wah ini satu janjang berapa ini Mbak? Berapa itu Pak? Kira-kira ada yang 10, ada yang 7. Iya. Kalau setiap bulan panen ini satu janjang, 10. Ini harganya 30.000 satu. Satu kelapanya? Iya, berarti satu pohon ini sebulan 300.000. Satu bulan, kalau dikalikan 12 berarti 3.200.000. Iya, dikalikan 1 hektarnya 200 tanaman, kali 200 lagi. Berapa itu? 60 juta sebulan. 60 juta. Balik modalnya cepet. Cepet. Iya kan, 60 juta tiap bulan. Itu kalau setahun udah langsung balik modal. Modalnya nanam 1 hektar tadi 200, bibitnya 200 juta. Kemudian perawatan dalam 30 juta, 230. Ya, kan balik cepet modal. 2 tahun udah balik modal dari panennya gitu. Benar-benar. Nah, mungkin kalau tadi bibitnya sendiri kan murah, dengan balik modalnya pun juga akan cepat. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin yang jadi concern di masyarakat adalah mungkin secara modalnya ada tapi cara nanamnya nih Pak yang mungkin tidak bisa lah. Kalau untuk masyarakat sendiri yang mungkin nantinya akan tertarik untuk menanam kopior ini bisa dapat informasinya dari mana? Yo, dari PPKS UB kami sendiri kami bantu. Artinya gini, bagi yang bukan bidangnya nggak usah khawatir takut nanam, gimana mupuknya, bagaimana nanamnya kan begitu. Kami bantu. Lahannya kalau belum tahu cocok atau tidak kami surveikan. Nah gitu. Nanti cocok tanam. Nah, telepon kami aja mudah zaman sekarang. WA. Pak ini mupuknya dosisnya berapa? Saya jawab cek. Oh ini harus disiram, ini pengendalian hamanya ini harus apa? Gitu. Artinya kami bantu. Iya, sampai jualnya pun kami bantu nanti. Gitu. Jadi Sobat Tani jangan khawatir kalau pingin ikut nanam kelapa kopior dan juga dapat cuan yang berkali-kali lipat, bisa langsung aja cari infonya lewat Pak Agus sebagai dokter sawit atau juga bisa hubungi PPKS, nanti kita kasih di bawah ya Pak. Di Kopior Bogor Kopior Bogor. Lalu Pak, bagaimana sih Pak Agus melihat masa depan industri kelapa kopior ini ke depannya di Indonesia? Sangat cerah. Kenapa? Karena orang butuh makan Mbak. Setiap hari tambah, ini masih Indonesia cerita, belum dunia ya kan. Orang kan pengen menikmati. Kuncinya nanti selain buah segar juga harus hilirisasi, harus diolah. Ini kami olah jadi es krim, produk-produk makanan yang lain, frozennya kita. Wah cerah. Tidak hanya untuk makan minum es saja. Jadi pengolahannya, industri pengolahannya juga kita pikirkan. Produk-produk yang lainnya dari kopior gitu. Berarti tidak hanya es kelapa kopior saja ya, tapi memang produknya akan
bisa kemana-mana nih Pak. Iya. Nah kalau terkait dengan itu apa sih Pak tantangan dalam melakukan riset kelapa kopior untuk memasifkan produk-produk kelapa kopior ini? Oh Pak? iya, namanya tantangan ya mesti ada ya kan. Apalagi kalau kita pengen sempurna semua. Oh iya kan. Ini masih harus dipercepat perbayakannya. Contohnya masih kita kembangkan perbayakan dengan teknik kultur jaringan teknologi yang lain. Misalnya somatic embryogenesis supaya bibitnya semakin banyak ya kan. Pengolahannya dipikir yang lain-lain. Itu perlu riset dan itu perlu waktu dan biaya. Nah, itulah tantangannya kira-kira. Oke. Nah, terkait itu apa ini Pak harapan Pak Agus untuk masa depan penelitian dari kelapa kopior sendiri? Iya, harapan saya itu tujuan akhirnya adalah kelapa kopior ini kan produk asli Indonesia. Sehingga ini menjadi kebanggaan Indonesia yang produknya itu mendunia. Dan kita yang pemegang saham yang paling besar. Sehingga kita kuat Indonesia ini. Nah, jadi kopior Indonesia, ya, kan gitu. Jadi kita jangan lepas itu sebagai kebanggaan gitu. Itu harapan kami menjadi penopang industri yang ada di Indonesia. Baik rakyatnya semua usahanya maju karena kelapa kopior salah satunya. Nah, Oke, gitu. ini mungkin Sobat Tani udah mulai penasaran nih Pak, Iya. di mana tempat jualan kelapa kopiornya, bagaimana bentukannya ini kelapa kopior, es kelapa kopior yang dijual oleh PPKS. Mungkin kita bisa coba cicipin ya Pak, ngelihat ke standnya kelapa kopiornya. Udah pesen tapi Belum Pak. itu tadi, tapi kita pesenkan aja ya. Oke. Itu ada yang asli original, Iya. tanpa pemanis, buahnya langsung. Ada yang kita tambah pakai mangga, pakai buah naga, pakai alpukat. Sampean pilih yang mana? Aduh, yang manis-manis sih Pak, yang seger, apalagi Oh, yang siang-siang seger. kayak gini. Oke, ke sana saya pesenkan langsung. Oke, mau penasaran Sobat Tani? Yuk terus Ya. ikutin Mbak Sarah sama Pak Agus. Sono ya, sama ya. Siap, Ya, 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 ya. Nah, ini nih Pak, sekarang udah ada Ya. kelapa kopiornya nih Pak. Pertanyaan ini gimana Pak cara makannya? Oh iya, iya ini memang penting juga. Kadang ada pertanyaan seperti itu Iya. loh. Jadi cara makannya seperti ini. Ya, nanti sampean. Jadi sebelum apa ini kan dibuka dulu sebetulnya. Tapi ini bukanya mudah. Nah, gini sebetulnya kan aslinya itu kan bukanya kan nanti dipukul pakai ini. Ini kan karena udah terbuka ya. Tak 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 tak. Terus dibuka begini. Nah, ini. Wah, dalamnya sudah mengelupas. Ya. Kalau ini tinggal makannya tinggal disendok ya aja, Oh, mengelupas. disendakin aja. Ya, coba dirasakan. Ini gurih loh, Mbak. Pada ngiler ya Sobat Tani. Iya. Iya. Ayo dicoba, Mbak. Kalau saya kan tiap hari udah mencoba ini. Dagingnya lebih tebal daripada degan yang biasa ya Pak ya? Oh iya, ini karena udah mengelupas sendiri. Ini original ya, tanpa tambahan apa-apa, langsung sudah dimakan. Umurnya ini harus 11 bulan yang pas. Bagus, lebih muda nanti airnya lebih banyak. Oh gitu. Ya, Tapi penuh ini loh. memang kalau dagingnya kopior ini udah pecah kayak gini ya Pak? Iya, namanya kopior itu lepas dari gitu. tempurungnya. Iya nih Sobat Tani, Mbak Saras baru pertama kali minum kelapa kopior. Iya, ini yang asli ya. Kan banyak kopior yang apa itu. Nah, kemudian variasi yang lain cara makannya sudah di dalam bentuk campuran es. Ditambahi Biar lebih seger ya Pak? ditambahi ini. Nah, ditambahi yang lain-lain. Nah, ada dikasih sirup, ada yang apa ditambahi gula, tambah yang lain-lain. Coba rasakan yang ini. Yang ini sudah, ini sirupnya saja atau dicampur? Oh, udah ada apanya? Oh, sudah ada ini kelapanya. dicampur-campur ini. Nah. Oh, mantap ya kan? Iya. Ya. Coba diminum sama sirupnya. Iya, sama sirupnya. Seger kan? Oh, belum. Belum. Oh, ya. Lain lah. Kalau ini udah
Kelapanya dapet, manisnya dapet, segernya dapet, siang-siang kayak Enak. gini enak banget Nah, Pak. kawannya dikasih ya. Ini Iya. itu sampai masih terlalu sedikit campurnya. Ini harus lebih banyak Oh lagi. harus lebih banyak lagi, Nah, ini biar mantap. biar mantap. Ini seperti ini loh. Wah, mantap kan. Wah. Jadi ini Seger, Pak. selain seger tadi manfaatnya untuk diet juga bisa ini. Oh gitu. Iya. Kemudian tadi sampaikan mengandung rasanya enak, mengandung asam amino. Nah, kemudian manfaat yang lain juga ada gitu. Memang kelapa kopior banyak dicari. Ini belakang kita ini. Banyak Wow, banget banyak. Pak. Tadi saya lihat juga sampai ada yang piknik-piknik Pak di sana. Iya, karena ini selain manfaat juga piknik di sini. Ini manfaatnya luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, Iya, iya. ciri khasnya rasa dari kelapa kopior itu apa sih Pak? Gurih, Gurih ya. enak. Dan di tempat tertentu yang lebih dekat ke pantai itu rasanya lebih manis lagi. Iya, gitu. lebih krenyes-krenyesnya ada lagi. Gitu. Berarti beda daerah semakin dekat dari pantai semakin manis ya Pak? Iya, cara betul. rasanya Iya. gitu Pak. Wah. Seperti itu. Oh, yang biasa aja sudah manisnya begini ya kan. Wah, ini kan tinggal nggak usah ngeroi kan udah pada jatuh. langsung. Inilah kelapa kopior ini. Gimana sih Pak cara milih kelapa kopior yang baik itu? Yang baik karena ini kultur embrio, nggak pala milih, tinggal umurnya yang tepat. Oh. 10 bulan itu airnya agak banyak, 11 bulan kan sudah seperti ini. Sudah pada mau. Itulah memilih yang baik. Tapi kalau ketuaan nanti apa? Nggak enak. Kalau bahasa Inggrisnya kecing gitu loh Mbak. Kalau udah terlalu tua. Itulah cara memilih yang bagus. Cara milih yang baik seperti Iya. itu. Jadi dari tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Agus atau Dokter Sawit. Kita tadi sudah mengetahui terkait riset dari kelapa kopior seperti apa, lalu produksi kelapa kopior di PPKS Bogor seperti apa, cara marketingnya tidak hanya sekedar marketing yang tradisional, tapi juga marketing melalui digital ya Iya, Pak. betul. FYP banyak Wah, mengejarnya viral, iya. rame. Dan kita juga berkesempatan untuk mencicipi kelapa kopiornya juga di sini langsung. Yang lain, varian yang lain masih ada loh. Iya belum Iya. nyobain semuanya. Ada yang nanti kombinasinya, pokoknya kesini aja langsung datang nanti lain kali lah. Nanti nggak Iya. sempat kita. Iya, jadi kalau Sobat Tani pengen tahu nih rasanya kelapa kopior bisa langsung datang ke PPKS Bogor. Iya, di Ciomas ini letaknya. Di Ciomas Iya, iya. tempatnya. Terakhir Pak, Ya. pesan dan kesan apa nih Pak yang mau Pak Agus sampaikan untuk para Sobat Tani yang lagi nonton? Ya, kelapa kopior ini sudah membuktikan produk asli Indonesia yang sudah terbukti bagus untuk petani lah ya. Makanya petani ya kami mohon bisa berperan aktif nanam kelapa kopior. Karena ini hasilnya udah bikin ngiler juga ini. Iya. ini bukti ini ya nggak hanya namanya bisa dimanfaatkan langsung pun bisa. Pokoknya tetap semangat nanam kopior. Semangat terus nanam Ya. kopior. Terima kasih Ya. banyak Pak Agus Ya. sudah bersedia untuk ditanya-tanyain sama Mbak Saras. Ya. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali Sobat Tani. Cus.